بإحياء علوم الدين تحيا قلوبنا ويكشف عنا غمنا وكروبنا. Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Ihya Ulumuddin lil Imam Ghazali nafa'anallahu bihi wa bi ulumi fid darini amin. Ila qawlihi wa qalat Fatimah bintu Abdul Malik bin Marwan, dan berkata Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan, imra'atu, istri dari Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaih. Kuntu asma'u, ketika saya mendengar Umar fi maradihi, Umar pada sakitnya, alladzi mata fihi, yang dimana beliau meninggal pada waktu itu, yaqulu, beliau berkata, Allahumma ya Allah, akhfi alaihim, sembunyikan kepada mereka, atas mereka, mauti, kematianku, walau sa'atan, walaupun beberapa saat, min naharin, dari waktu siang. Falamma kana al-yawm, maka tatkala pada hari tersebut, alladzi qubida fihi, yang dimana dicabut nyawanya, kharajtu min indihi, saya keluar dari sisinya. Fajalastu, maka saya duduk fi baitin akhar, pada rumah lain. Baini wa bainahu babun, di antaraku dan di antaranya terdapat sebuah pintu. Wa huwa fi kubbatin lahu, dan beliau sedang di dalam kubahnya. Fasami'tuhu, maka saya mendengar, yaqulu, beliau berkata, tilkat daru, tempat itu, al-akhirah, akhirat, naj'aluha, kami membuatnya, lilladzina, untuk orang-orang, la yuriduna 'uluwan fil ardi, yang tidak menginginkan derajat-derajat tinggi, fil ardi, di bumi, wala fasada, dan tidak melakukan keburukan, wal akibatu lil muttaqin, dan penjaranya orang-orang yang bertakwa. Wal akibah, dan akibat, yaitu hasil akibat terakhir adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Wal akibatu, dan hasil akhir, lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Tsumma, kemudian, hada'a, sunyi. Faja'altu, maka menjadikanku, la asma'u, tidak mendengar, lahu, kepadanya, harakatan, suatu gerakan, wala kalaman, dan suatu ucapan. Faqultu li wasifin, maka aku berkata kepada pelayannya, li wasifin lahu, kepada pelayannya, unzur ana imun huwa, lihatlah apakah dia sedang tidur. Falamma dakhala, maka ketika masuk, saha, teriak. Fawathabtu, maka aku loncat. Fa idza huwa mayitun, ternyata beliau sudah meninggal. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifatus sidq, khalifah yang jujur, yang adil, khalifatul adil, ya. Beliau dari keluarga Bani Marwan, ya, Bani Umayyah, keluarga Bani Umayyah. Beliau mantu daripada Abdul Malik bin Marwan, jadi menikah dengan Fatimah binti Abdul Malik ibnu Marwan. Dan ketika ditunjuk untuk jadi khalifah, dan beliau itu ditunjuk khalifah, beliau nggak minta. Kenapa bisa jadi khalifah padahal dia nggak minta, nggak bersaing? Karena Abdul Malik bin Marwan nulis surat mengatakan, saya menetapkan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah setelah saya. Kemudian dibungkus, lalu dia memerintahkan semua orang dari keluarganya untuk berjanji, mengatakan, saya telah menuliskan khalifah setelah ini, kalian harus setuju. Apakah kalian setuju? Baiat sekarang, baiat. Jadi mereka nggak tahu siapa ini, nggak tahu. Wah, udah tunjuk orangnya, insya Allah adil menurut saya. Mereka semua nggak tahu. Umar bin Abdul Aziz sendiri, ya khair, ngikutin janji bahwa apa ya, karena khalifah yang meminta. Setelah meninggal dibuka, siapa? Umar bin Abdul Aziz. Ana ma uridu, ana nggak pengen jadi khalifah. Akhirnya khutbah dia, kata, ya ayuhan nas, saya menjadi khalifah di sini, saya nggak ada permintaan dari saya, dan tidak ada. Dan sekarang saya serahkan kembali kepada kalian, silahkan kalian tunjuk siapa yang kalian mau. Mereka semua bilang, enggak, kita maunya kamu. Udah, kami setuju dan kami nggak bakalan menolak daripada perjanjian ini. Tidak mau membantah. Sudah, kami ngikutin dengan apa yang sudah kami baiat. Akhirnya ya sudah, jadi khalifah. Nah,
Wa illa la yatasawwar, karena dulu gimana caranya, sedangkan persaingan ketat banget untuk jadi khalifah. Gimana caranya Umar bin Abdul Aziz, orang yang wara, yang nggak pengen jadi khalifah. Subhanallah, kalau udah pengen sesuatu nggak ada yang tahu caranya gimana. Alhasil setelah dia jadi khalifah selama 2 tahun aja, nggak lama jadi khalifah. Ya, jadi adil. Benar-benar semua harta-harta dikembalikan, setiap orang yang mengambil harta orang lain dikembalikan, hak semua orang secara adil, luar biasa. Ketika mau meninggal, di sini kan ceritanya mau meninggalnya. Ya, berkata istrinya Fatimah binti Abdul Malik, ya, kuntu asma Umar fi maradhihi yaqul, dia sebelum meninggal tuh Umar bin Abdul Aziz sudah sakit, sudah dalam keadaan diracun dikatakan, karena masih muda, masih 30 tahunan, belum 40 tahun bahkan. Dikatakan belum nyampe umurnya 40 tahun ketika meninggal. Dia mengatakan, Allahumma akhfi alaihim mauti walau sa'atan min nahar. Ya Allah, sembunyikan kematianku dari mereka walaupun 1 waktu dari siang hari. Maksudnya, Anda pengen meninggal gak ada orang sebelahnya. Ya. Akhirnya ketika dia dalam keadaan seperti itu lagi dirawat, istrinya keluar. Tadinya sama istrinya doang, istrinya keluar. Tadinya jagain terus. Keluar sebentar, ketika keluar istrinya dengar Umar bin Abdul Aziz baca surat itu tadi, ayat tilka darul akhiratu naj'aluha alladziina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Gak dengar suara. Gak ada suara lagi. Ada suara lagi. Tungguin. Kayak gak enak. Coba tengokin. Tidur atau apa? Ya, pembantunya disuruh ke sana. Pas nyampe ke sana ngeliat, wah, udah meninggal. Kelihatan tanda-tanda meninggal. Masuk istrinya sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Ya. Baik. Wakila lahu, dan dikatakan kepadanya lamma hadarahu, ketika dihadirkannya kepadanya al-mautu, kematian. Maksudnya datang kepadanya kematian. I'had ya Amirul Mukminin, wasiatilah wahai Amirul Mukminin. Qala, maka berkata, uhadzirukum, berhati-hatilah kalian. Saya peringatkan kalian mithla masra'i hada, seperti kematianku ini. Fa innahu la budda lakum minhu, maka sesungguhnya hal itu harus untuk kalian. Maksudnya, ya Amirul Mukminin kasih wasiat dong. Atau ahad, bikin perjanjian. Saya nasihatin kalian, berhati-hatilah kalian dan siap-siaplah kalian dengan kejadian yang sama yang akan menimpa saya ini. Pasti kalian akan mengalaminya. Itu aja udah nasihatnya cukup. Ayo. Waruwiya, dan riwayatkan annahu, sesungguhnya lamma thaqula, ketika telah berat Umar bin Abdul Aziz, du'iya, dipanggilkan lahu kepadanya tabibun, seorang dokter. Falamma nazara ilaihi, maka ketika melihat kepadanya, qala, berkata dokter tersebut, ar-rajula, saya melihat seseorang, qad sukya, saya lihat orang ini, ar-rajul. Ar-rajula, saya lihat orang ini, qad sukya, telah menuangkan, telah dituangkan as-summa, racun. Wala amanu alaihi al-mauta, maka tidak akan maka tidak aman atasnya al-mauta, kematian. Saya enggak ngerasa tidak merasa aman dengannya dari kematian. Maksudnya dia ini bakal mati gitu. Ini kemungkinan akan meninggal. Ya. Farafa'a Umar basaruhu, maka mengangkat Umar pandangannya ilaihi, kepadanya. Wa qala, dan berkata, wala ta'manul mauta, dan janganlah engkau merasa aman dari kematian. Aidon, juga, ala man lam yusqa, atas orang yang tidak dituangkan as-summa, sebuah racun. Maksudnya beliau gini, ini orang keracunan nih, kemungkinan saya sih nggak ngerasa aman dari kematian untuk dia. Kata dia, emang orang yang nggak minum racun nggak aman dari kematian? Aman dari kematian? Ya, sama aja. Atau orang yang nggak minum racun juga nggak aman dari kematian, wahai dokter. Gitu. Maksudnya yang mati itu ya orang keracunan, nggak keracunan bakal mati. Baik, kemudian tabib bilang lagi, nanya dia, hal? Qala al-tabib, maka berkata tabib, hal ahsasta, apakah engkau telah mencari bidzalika? Hal ahsasta, ini apakah engkau merasakan, telah merasakan? Hal ahsasta, apakah engkau telah merasakan bidzalika, dengan hal tersebut? Maksudnya itu udah keracunan nih, kerasa emang itu keracunan. Kan. Ayo. Qala na'am, iya, qad araftu, saya telah mengetahui dzalika, hal tersebut, hina waqa'a fi batni, ketika telah masuk kepada perutku. Qala, maka berkata, fata'alaj ya Amirul Mu'minin, maka berobatlah wahai Amirul Mu'minin.
Fa inni akhafu, maka sesungguhnya aku takut an tadhhaba, engkau pergi, nafsuka, jiwamu. Maksudnya meninggal. Aku takut engkau meninggal gitu artinya. Taib. Qala rabbi khairu madhhubin ilaih, sesungguhnya Tuhan itu lebih baik untuk tepat pergi kepadanya. Ya, nggak apa-apa lah, Anda mau perginya juga menuju Tuhan kok. Sebaik-baiknya tempat saya pergi adalah Tuhan saya. Nggak apa-apa deh, Anda meninggal aja dah. Subhanallah. Diriwayatkan bahwa ada dalam kitab Idah Asrar Muqarrabin kisah bahwa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika beliau berjumpa dengan seorang waliullah tapi yang mustajab doa tapi majdub minal majadib, jadi orang yang nggak ada yang tahu, orang miskin tapi tahu mustajab doa. Bilang, sini, ana pengen minta sesuatu kepadamu. Tafadhal Amirul Mukminin, ana siap bantu apa, tapi jangan ditolak. Tolong, insyaallah harus janji bahwa ana meminta sesuatu yang berdoa. Minta, kan, insyaallah. Ana mau minta biar mati. Ana pengen meninggal. Ya Amirul Mukminin, ente lagi khalifah adil, ana jadi zalim kepada umat Nabi nanti. Kalau ana mintain begitu, enggak bisa. Ana pokoknya minta itu. Nanti udah janji ke ana. Dapat sekarang, minta berdoa kepada Allah. Ya enggak, ana enggak. Harus, paksain harus. Ana minta, ya Allah. Ini abdak Umar bin Abdul Aziz yurid an yamut. Apa itu? Hah? Kata Sayyidina Umar, nah, saya minta juga anak saya nih yang kecil nih. Ana yakhaf alaihi fitnah, takut dia terkena fitnah, biar meninggal juga mana. Hatta waladu. Wa ana kadzalik. Dia juga mau meninggal. Katanya dalam seminggu semuanya meninggal bertiga. Nah, waktu seminggu kayak racun. Sayyidina Umar bin Abdul Mu'min ada yang ngasih racun, minum. Dia sadar. Ini ada racun nih. Berobat enggak, biarin. Alas. La ilaha illallah. Ya. As-salihin ma yakhafun al-maut. La ilaha illallah. Taib. Wallahi, demi Allah, lau alim tu, seandainya aku mengetahui anna syifai, bahwa kesehatanku, aku akan sehat. Inda syahmati, ketika pada syahmati udhuni, daun telingaku. Ma rafa'tu, tidak akan aku mengangkat yadi, tanganku, ila udhuni, kepada telingaku. Fatanawaltuhu, maka aku mengkonsumsinya. Allahumma ya Allah, khair li Umar, segerakan untuk Umar, pilihkan maksudnya, pilihkan untuk Umar, pilihkan untuk Umar fi liqa'ika, untuk bertemu kepadamu. Falam yalbath ila ayamin hatta mat, maka tidak menjelang beberapa waktu beliau meninggal. Jadi beliau mengatakan, kalau seandainya obatnya ada di belakang telinga ana nih, daun telinga ana nih ada obatnya, tinggal ana ambil doang, minum. Ana enggak ambil. Andaikan saja obatnya, obat ana nih biar ana sembuh, ada di belakang telinganya atau di daun telingaku, tinggal ambil doang, ma tanawaltuhu, ana enggak ambil. Selagi sudah ini waktunya saya terus, ya Allah pilihkan kepada Umar untuk meninggalnya fi liqa'i. Falam yalbath ila ayyaman. Beberapa hari setelah itu beliau meninggal radhiyallahu anhu. Ayo. Wakila, dan dikatakan lama hadratul wafatu baka, ketika datang kepadanya kematian beliau menangis. Fakila lahu, maka dikatakan kepadanya, ma yubkika, apa yang membuatmu menangis wahai Amirul Mukminin? Abshir, bergembiralah. Faqad ahyallahu bika sunanan, sesungguhnya Allah telah menghidupkanmu dengan sunnah-sunnah. Wa azhara, dan menampakkan bika denganmu adlan, keadilan. Fabaka, maka menangis. Summa qala, kemudian berkata, alaysa uqifa, bukankah didirikan? Alaysa uqafu, saya akan diberdirikan, saya akan disidang maksudnya. La ilaha illallah, alaysa uqaf. Ayo. Fa'us'ilu, maka saya akan ditanya an amri hadal khalqi, atas perkara-perkara pencipta ini, ciptaan ini. Iya, maksudnya makhluk-makhluk ini, perkara-perkara orang-orang, perkaranya umat. Bukankah aku akan ditanya tentang perkara umat? Ayo. Fa wallahi, maka demi Allah, lau adaltu fihim, jika saya adil kepada mereka, la khaftu, sesungguhnya saya takut, ala nafsi, atas diriku, alla takuma bi hujjatiha, apakah aku mendirikan dengan panutannya, bukti-buktinya, dengan bukti-buktinya, baina yadayillah, di antara Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, illa, kecuali an
an yulaqqinaha, kecuali untuk akan bertemu. Ya, yulaqqinaha dituntun, dibantu oleh Allah. An yulaqqinaha Allahu, akan dituntun oleh Allah hajjatahu, hujjataha, bukti-buktinya. Fa kaifa, maka bagaimana, bikasirin, dengan banyak, mimma, dengan apa-apa, doya'na, yang kita abaikan. Wa fadat ainahu, maka mengalir matanya. Falam yalbath illa yasiran hatta mat, maka selang beberapa waktu beliau meninggal. La ilaha illallah. Beliau dikatakan ketika menjelang wafatnya, udah ada orang, absyir, ambil kabar gembira, ente ini udah khalifah yang bagus, menghidupkan sunnah-sunnah yang mati daripada keadaan orang-orang terdahulu. Enggak sama, engkau udah bagus, engkau sudah adil, ambil kabar gembira, Allah SWT pasti engkau selamatlah di akhirat. Kata beliau, bukankah saya akan berdiri di hadapan Allah, diberdirikan di hadapan Allah, dan ditanya tentang keadaan umat, bagaimana keadaan mereka. Ya, kalau seandainya pun aku adil kepada mereka, saya tetap takut terhadap diriku, nggak bisa ngejawab dengan benar. Kecuali kalau dibantu dan dituntun oleh Allah jiwaku, sehingga saya bisa berbicara dan berbicara. Itu kalau saya adil. Fa kaifa bikatsiri mimman dhayya'na, bagaimana dengan keadaan yang sering atau banyak yang kami sia-siakan atau tinggalkan. Saya nggak ngerasa adil, nggak ngerasa. Kalaupun adil pun Anda masih takut kalau adil. Kalau nggak adil gimana? Kalau kurang adil gimana? La ilaha illallah. Dan beliau menangis, ya, fafadat aina, menangis terus sampai nggak lama kemudian meninggal. Ya, kamil. Walamma qaruba waqtu mautihi, dan tatkala dekat waktu kematiannya, qala, berkata, ijlisuni, duduklah kepadaku. Fa ajlisuhu, ajlisuni, dudukkan aku. Dudukkan aku. Fa ajlisuhu, maka aku mendudukannya. Fa qala, maka berkata, ana alladhi amartani, saya adalah orang yang diperintahkan kepadaku. Fa qassartu, maka aku meninggalkannya. Wa nahaitani, dan dilarang untukku. Fa asaitu, maka aku melakukannya. Salasa marat, 3 kali. Walakin, akan tetapi, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Thumma rafa'a ra'sahu, kemudian mengangkat kepalanya. Fa ahaddan nazaru, maka melihat kepada suatu penglihatan. Fa ahaddan nazar, ya, melihat secara fokus gitu. Fakila, maka dikatakan lahu kepadanya, fi dzalika, pada hal tersebut. Faqala, maka berkata, inni la ara hadratan, saya tidak khudratan. Khudratan. Ya, khudratan. Sesungguhnya saya melihat apa sih? Hadra, hadratan, ya, hadratan. Ada riwayat khudran, ya, betul khudran. Taib, hadratan, ya. Inni la ara hadratan, saya tidak melihat. Saya melihat. Sesungguhnya saya melihat. Hadratan, yakni kumpulan orang, perkumpulan. Sesungguhnya saya melihat perkumpulan. Ma hum bi insin wala jinnin, tidaklah mereka dari jenis-jenis manusia, wala jinnin, dan tidaklah dari jenis jin. Tsumma qubida, kemudian dicabut, rahmatullahi alaihi, semoga Allah merahmatinya. Wa hu, beliau mengatakan ketika mau meninggal tuh dudukin anak. Lalu dia bermunajat kepada Allah, ya Allah, saya yang telah engkau perintahkan, tapi saya qassartu, saya kurang melaksanakan perintah. Ya, saya yang telah dilarang sesuatu, diberikan larangan, tetapi saya bermaksiat. 3 kali begitu. Kemudian dia mengatakan, lakin la ilaha illallah, akan tetapi nggak ada jawaban kecuali la ilaha illallah. Kemudian ngelihat ke atas, lihat sesuatu dengan fokus gitu. Ada apa? Ente ngeliat apa? Anda ngelihat rombongan, bukan manusia, bukan jin. Nggak lama meninggal. Tsumma qubida ruhu. La ilaha illallah. Baik, kamil. Wa hukiya, dan diceritakan an Harun, dari Harun ar-Rasyid, annahu, sesungguhnya, intaqa, beliau membersihkan, aqfan, intaqa maksudnya memilih. Intaqa, beliau memilih, aqfanahu, kafan-kafannya, indal mauti, ketika meninggal, biyadihi, dengan tangannya. Wa kana yanzuru, dan adapun beliau melihat, ilaiha, kepada kafan tersebut. Wa yaqulu, dan beliau berkata, ma aghna anni maliyah, tidaklah yang membuat aku kaya adalah hartanya. Halaka an hartaku. Halaka ani sultaniyah, maka celakalah bagiku kesultanan, kerajaanku. Jadi artinya halaka ani sultaniyah, itu haknya di ziyadah, ada tambih atau apa tuh, mali aslinya gitu. Jadi dia Harun ar-Rasyid seorang pemimpin juga setelahnya,
khalifah di zamannya. Ya, dengan keadaan yang begitu deh, setiap khalifah ada macam-macamnya. Kafannya udah disiapin sama dia. Sambil baca ayatnya, maghna anni maliya, udah hartaku gak ada gunanya, kerajaanku pun udah gak ada gunanya, meninggal. Mau kemana lagi? La ilaha illallah. Ayo. Wa farasha dan dibentangkan al-ma'munu. Membentangkan. Wa farasha dan membentangkan al-ma'mun, ma'mun. Ramadan, abu-abu. Abu, ya. Wattaja'a kemudian berbaring alaihi di atasnya, wa kana yaqulu dan beliau berkata, ya man la yazulu mulkuhu, wahai yang tidak akan hilang kerajaannya, irham man qad zala mulkuhu, maka kasihanilah kepada orang yang telah hilang kerajaannya. Raja-raja dulu nih, Ma'mun juga ini seorang raja, udah mau meninggal apa? Abu ditebar sama dia tiduran, dia bilang, wahai yang kerajaannya nggak bakalan hilang, rahmati orang yang sekarang hilang kerajaannya. Karena bakal mati, kerajaannya hilang. Mau kemana? Lari kepada Allah, nggak bisa mau kemana-mana lagi. Ini orang-orang raja walaupun kadang-kadang ada begini dan begitu, tapi masih mending. Mereka masih takut kematian, masih memikirkan kondisi mereka setelah kematian. La ilaha illallah. Ayo, ini juga Mu'tasim juga begitu sama. Mu'tasim billah namanya. Ayo. Wa kana al-mu'tasimu yaqulu dan adapun Mu'tasim berkata inda mautihi ketika kematiannya, lau alimtu seandainya aku mengetahui anna umri bahwa umurku hakadha qasiran akan pendek seperti ini, ma fa'altu saya tidak akan melakukan apa yang aku lakukan. Jadi, ma yang pertama ma nafiyah, ma yang kedua ma'al mausul alladhi, yani ma fa'altu saya tidak akan aku kerjakan apa yang telah aku kerjakan. Ma fa'altu ma fa'alt. Jadi Ma'mun ini ketika udah jadi raja udah apa? Mau meninggal sebentar lagi, masih muda. Kalau anak tahu umur anak pendek kayak gini, anak nggak bakal ngerjain apa yang anak kerjain ini. Gak usah jadi raja, gak usah apa. Nikmatin hidup dulu. Jadi raja malah susah, ketakutan, takut dibunuh, takut di ini. La ilaha illallah. Tapi yang namanya ambisi untuk kekuasaan itu besar. Kamil ya Allah. Wa kana al-muntasiru dan adapun muntasir yattaribu. Yattarib bergemetar gemetar. Yattaribu bergemetar ala nafsihi atas dirinya inda mautihi ketika kematiannya. Fakila lahu maka dikatakan kepadanya, la ba'sa alaika ya amirul mu'minin, tidak apa-apa wahai amirul mu'minin. Faqala maka berkata al-muntasir, laisa illa hadha, bukanlah untuk hal ini. Laqad dhahabatid dunya, bahwa sesungguhnya telah pergi dunia, wa aqbalatil akhirah dan akan datang akhirat. Gemeteran tuh. Enggak apa-apa, Amiru, enggak apa-apaan. Nih sekarang dunia udah pergi, sekarang datang akhirat. Enggak apa-apa ente bilang. La ilaha illallah. Kamil. Wa qala Amr bin al-As dan berkata Amr bin al-As fil wafati pada wafatnya, pada meninggalnya, qad nazara ila sanadiqa, telah melihat kepada peti-peti, libanihi untuk anak-anaknya, man ya'khudhuha bima fiha, siapa orang yang akan mengambil dengan apa-apa yang di dalamnya. Laitahu kana ba'ran, laitahu kana ba'ran, andaikan saja itu adalah kotoran unta. Jadi maksudnya gimana nih? Jadi dia berkata libani. Ini waqala Amr bin al-As fil wafati wa qad nadhara ila sanadiq libanihi. Bukan sanadiq ini bukan punya anak-anaknya, bukan. Jadi dia ngelihat kepada suatu peti, ada emasnya, ada hartanya, ngomong ke anak-anaknya, ya Allah, man ya'khudhuha min bima fiha, siapa yang bisa mengambilnya semuanya dengan seisinya. Seandaikan saja ini semua bukan emas, bukan harta, tapi apa? Kotoran hewan. Jadi nggak hisab. Demi sekarang ini uang, harta, ya Allah, khudhu, gitu. Baik. Wa qala al-Hujjaj 'inda mautihi, ketika dan berkata Hujjaj 'inda mautihi, dan berkata Hajjaj ketika namanya dia begitu, namanya Al-Hajjaj bin Yusuf. Bukan, kalau Hujjaj akhirnya orang-orang haji. Ya, sama tulisannya persis memang. Bedanya cuma dhammah. Kalau Hujjaj berarti orang-orang yang haji. Tapi Al-Hajjaj nama orangnya Al-Hajjaj, nama dia gitu, Al-Hajjaj. Taib. 'Inda mautihi ketika beliau wafat, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Fa inna an-nasa yaquluna, bahwa sesungguhnya orang-orang berkata, innaka la taghfiruli, la taghfiruli, sesungguhnya engkau tidaklah meminta ampun untukku. Fakana Umar bin Abdul Aziz, dan adapun Umar bin Abdul Aziz ta'jub hadhihi kalimat, kepada kalimat tersebut, minhu yaqbituhu 'alaiha,
dan darinya yaqbituhu, dia merasa iri dengannya. wa yaqbituhu 'alaiha, dan dia merasa iri atas hal tersebut. Walamma hukiya dzalika, dan tatkala diceritakan hal tersebut lil Hasani, kepada Hasan, qala, berkata, Hasan Basri maksudnya, berkata, aqalaha, apakah dikatakan seperti itu? dia telah berkata itu. Aqalaha, apakah dia telah berkata hal itu? Kila, dikatakan, na'am, iya. Qala asa. Maksudnya apa ini? Asa insya Allah, mudah-mudahan aja. Jadi Al-Hajjaj bin Yusuf itu terkenal kefasikannya, pembunuh, fasik. Keadaannya nggak menjanjikan bahwa ini orang selamat gitu di akhirat. Allahu a'lam, tapi kan itu urusannya Allah. Nah, dikatakan bahwa menjelang wafat dia berkata, ya Allah, ampunilah aku karena orang-orang berkata engkau tidak akan mengampuniku. Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika dengar bahwa Hajjaj berkata seperti itu sebelum meninggal, wah, cakep juga itu omongan. Walaupun dia zalim, mana tahu dia orang yang zalim, tapi ucapan itu penuh harapan kepada Allah, bisa saja diampunin. Pas ucapan itu juga didengar oleh Sayyidina Hasan al-Basri, karena Sayyidina Hasan al-Basri tahu juga ini Hajjaj, Masya Allah, keadaannya seperti itu. Dia bertanya, beneran dia bicara seperti itu sebelum meninggal? Iya, dia bicara seperti itu. Asa, barangkali aja Allah ampuni, nggak ada yang tahu. Ya, terus gimana orang-orang yang terzalimi? Ya Allah SWT tidak akan menzalimi mereka, akan dibalikan haknya mereka semua. Wah, ini diampuni, bisa aja diampuni atau tidak, itu urusan Allah. Ya, kata Allah.